Kalau Allah Maha Adil, mengapa ada yang hidup berkecukupan, sementara yang lain harus berjuang hanya untuk sesuap nasi? Pertanyaan itu mungkin pernah lewat di kepalamu, di tengah malam yang sunyi, saat hidup rasanya nggak adil. Kamu lihat orang lain hidup tenang, berlibur, tersenyum di mobil mewah, sementara kamu masih harus menunggu gaji yang belum juga naik. Dan di antara semua doa yang belum dikabulkan, ada bisikan halus dalam hati. Benarkah Allah adil? Kalimat itu terdengar kecil, tapi bisa mengguncang iman kalau tak segera dijawab. Mari kita mulai dari sini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang, walau sebesar zarah. Quran Surah An-Nisa ayat 40. Artinya, tidak ada ketidakadilan, tidak ada kesalahan pembagian. Tapi, kenapa tetap terasa tidak adil? Karena kita menilai dari kacamata dunia, sementara Allah menghendaki agar kita menyadari kehidupan kekal di akhirat. Bayangkan begini, dua orang berjalan di padang pasir, yang satu membawa air melimpah, yang lain kehausan. Dari jauh kelihatannya tidak adil, tapi yang membawa air sedang dalam perjalanan menyelamatkan temannya. Kadang Allah memberi banyak, bukan karena cinta, tapi karena sedang menguji. Apakah kau mau berbagi? Apakah kau masih ingat kepadanya? Dan kadang Allah menahan, bukan karena benci, tapi karena sedang menjaga, agar hatimu tak rusak oleh dunia yang fana. Ada orang yang kalau diberi sedikit harta, justru jadi dekat dengan masjid. Tapi begitu kaya, dia lupa jalan pulang ke rumah Allah. Ada yang terus meminta kaya, padahal jika Allah kabulkan, mungkin dia akan hancur oleh kesombongan yang belum dia kenal. Dan sebaliknya, ada yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya tenang, doanya panjang, karena hatinya penuh rasa cukup. Allah berfirman, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka di dunia, dan kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Quran Surah As-Zukhruf ayat 32. Artinya apa? Perbedaan itu bukan kesalahan, itu sistem ilahi. Agar ada yang menolong, ada yang ditolong. Agar ada zakat, sedekah, doa, dan syukur. Kalau semua orang kaya, siapa yang butuh pertolongan? Kalau semua miskin, siapa yang bisa menolong? Perbedaan itulah yang membuat seluruh kehidupan seimbang. Dan setiap posisi, kaya atau miskin, punya ujian masing-masing. Yang kaya diuji dengan amanah, yang miskin diuji dengan kesabaran. Dan keduanya akan diadili dengan keadilan yang sama. Tapi, masalahnya, manusia sering iri dengan ujian orang lain. Padahal kita nggak tahu harga yang dia bayar di balik layar hidupnya. Kamu lihat seseorang kaya, tapi kamu nggak tahu, mungkin tiap malam dia menangis, takut hartanya jadi sebab masuk neraka. Kamu lihat seseorang miskin, tapi di sisi Allah, doanya menembus langit ketujuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia diberi kesenangan, ia bersyukur. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Dan itu semua baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau kau sedang sempit, bukan berarti Allah benci. Mungkin, justru dia sedang memelukmu dengan cara yang tak kau mengerti. Tahukah kamu, tidak semua yang terlihat miskin itu kekurangan. Dan tidak semua yang terlihat kaya itu berlimpah. Ada orang miskin yang hatinya kaya, karena ia punya syukur. Dan ada orang kaya yang hatinya miskin, karena ia tidak pernah merasa cukup. Kadang, yang Allah tahan darimu bukan rezeki, tapi petaka yang tidak kau lihat. Mungkin kalau kau diberi harta sekarang, kau akan jauh dari sujud. Mungkin kalau semua doamu langsung dikabulkan, kau tidak akan pernah belajar makna sabar. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Akan tetapi, dia menurunkan apa yang dia kehendaki dengan ukuran tertentu. Sesungguhnya dia maha teliti, lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Itu artinya,
Allah tahu kapan kamu siap diberi. Allah tahu kapan hatimu cukup kuat memikul nikmat. Jadi kalau saat ini kamu merasa sempit, bukan karena Allah lupa, tapi karena Dia sedang mempersiapkanmu untuk rezeki yang takkan membuatmu sombong, untuk nikmat yang takkan menjauhkanmu dari sujud. Sahabatku, dunia ini bukan tempat balasan, ini tempat ujian, dan ujian tidak harus sama. Di akhirat nanti, yang sabar dalam sempit akan melihat ganjaran yang tak bisa dibeli dunia, dan yang kufur dalam lapang akan menyesal karena lupa bersyukur atas apa yang dimilikinya. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Maka, jangan iri. Jangan bandingkan nasibmu dengan orang lain. Bandingkanlah hatimu. Apakah lebih dekat kepada Allah hari ini daripada kemarin? Sebab pada akhirnya, keadilan Allah tidak pernah hilang. Dia tidak salah membagi rezeki. Yang keliru adalah hati kita yang lupa melihat dengan iman. Maka tenangkanlah dirimu, karena mungkin yang kau anggap kekurangan adalah cara Allah menyelamatkanmu dari kesombongan, dan yang kau kira ketidakadilan adalah bentuk kasih sayang yang belum kau pahami. Allah tidak salah. Allah tidak lupa. Allah Maha Adil. Kamu hanya perlu berserah, baru kau sadar betapa adilnya Dia selama ini.